Dalam situasi politik YG mulai hangat, terutama menjelang Pilpres 2024, Ketua Umum PDIP dan Nasdem buka suara. Mereka menyerukan keadilan dan agar penyelenggara negara tidak berlaku curang dan zalim. Simak videonya sampai habis. Seorang pemikir pernah menyatakan, kekuasaan adalah power yang tend to corrupt, and absolute power adalah corrupt, absolutely. Saya pikir ungkapan tersebut begitu berarti pada hari ini. Negeri kita ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, telah menimbulkan keprihatinan yang luar biasa terhadap kita semuanya, warga negara bangsa ini. Awalnya kita melihat segala bentuk penyelewengan itu hanya berada di level tertentu. Namun semakin ke sini, kita semakin menyaksikan hampir di semua level. Gejala seperti itu sudah sedemikian memprihatinkan. Dalam falsafah Pancasila, kekuasaan itu jelas diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui tangan-tangan rakyat, melalui suatu mekanisme pemilihan umum. Ketika kekuasaan itu sudah diraih, maka itu harus digunakan dalam rangka membangun kehidupan bernegara dan berbangsa. Tentunya secara baik dan benar. Keadilan adalah terjadinya keseimbangan di dalam hak dan kewajiban. Dalam estetika, keindahan adalah manifestasi keadilan. Dalam etika, kepatutan adalah manifestasi keadilan. Dalam hukum, ketentuan dalam segala perundang-undangan dan lembaga peradilan adalah manifestasi dari keadilan. Dalam sebuah kompetisi, berkompetisi secara fairness adalah bentuk rasa keadilan itu. Semua manusia bisa dan selalu menerima kenyataan apapun yang menjadi nasibnya ketika itu didasari oleh nilai keadilan. Kita semua bisa menerima untuk selalu menjadi rakyat jelata, asalkan itu bersandar pada keadilan. Sebaliknya kita tidak bisa tinggal diam ketika ada penguasa kekuasaan yang berlaku tidak adil demi kepentingan tertentu, demi kepentingan kelompoknya. Bangsa kita bisa menerima kenyataan apapun, asalkan ia lahir dari perilaku yang berdasarkan nilai keadilan, nilai kepatutan, dan kepantasan. Sebaliknya, sejahtera apapun, semakmur apapun suatu bangsa, jika tidak ada keadilan di dalamnya, maka gugatan demi gugatanlah yang akan terus datang silih berganti. Keadilan adalah rasa, keadilan adalah spiritualisme, keadilan adalah nilai yang senantiasa membimbing manusia pada hidup yang sesuai dengan sunatullah. Sehingga muncul semangat oportunisme, coba-coba mencari untung di tengah-tengah merosotnya pamor dan kepercayaan kepada lembaga-lembaga negara. Mereka bahkan biasanya adalah orang-orang yang terdidik, yang terpelajar dengan berbagai keistimewaan yang melekat pada dirinya. Bukannya menyororkan jiwa dan raganya untuk kemaslahatan publik, mereka malah menggadaikan kemaslahatan publik untuk keselamatan jiwa dan raganya seorang. Kepakaran dan saluran yang dimilikinya dalam kehidupan bernegara memberikannya dua pilihan. Pertama, menyelamatkan, dan yang kedua, memanfaatkan. Sayang 1000 kali sayang. Pilihan pertama adalah jalan sunyi yang jarang diambil sebagai pilihan pertama dan tentunya yang utama. Yang kedua adalah jalan yang gemerlap, penuh keistimewaan. Disinilah janji-janji kejayaan sebagai pribadi dihelatkan. Maka hari-hari ini kita melihat betapa banyaknya upaya membawa negara dan aparaturnya melayani kepentingan pribadi dan golongan. Upaya membawa negara dan aparaturnya kepada kepentingan praktis macam itu telah melahirkan social distrust, ketidakpercayaan sosial, ketidakpercayaan rakyat pada negara. Kritik kemudian muncul dalam bentuk sinisme dan cemoohan yang sudah sangat kasar sebagai bangsa yang beradab. Tentu negara mengalami penurunan derajat kewibawaan pada tingkatan yang paling rendah. Rakyat mengalami kesulitan menempatkan kepercayaannya kepada siapa. Saat ini kita berada di ujung tanduk kerusakan yang paling mencemaskan sepanjang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita berharap semua pemimpin nasional dan rakyat tidak kehilangan kontrol, loss of control. Kehilangan adab adalah selalu melahirkan kebingungan ilmu dan melahirkan pemimpin palsu. Seorang pemimpin dengan begitu bukanlah mereka yang dipuja saat cemerlang dan dihujat saat redup. Kesejatian ini hanya akan terlihat dalam ujian menghadapi masa-masa menentukan. Masa-masa yang dalam bahasa Bung Karno selalu ditegaskan very, very colossal. Masa-masa yang berbahaya sebagai bangsa. Pertarungan besar
besar sedang terjadi karena 1-2 kelompok apunturir yang siap mencadangkan kepentingan rakyat untuk sekedar meraih kekuasaan. Kita tidak bisa melihat saat ini sekian banyak maling yang teriak maling, sekian banyak pula yang telah menjadi musang berbulu ayam. Kita berada pada compang-campingnya etika dalam kehidupan berbangsa. Kita sedang menyaksikan ciri-ciri kemunafikan bekerja. Mereka yang berusaha menghindari suatu kejahatan dengan melangkah menuju kejahatan lain yang berlawanan. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Keputusan MK-MK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Kita semua tentunya sangat-sangat prihatin dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi. Dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.